Mengapa orang-orang yang ingin bertasawuf atau tidak bertasawuf, ingin untuk mendapatkan tasawuf ini, dia malas berzikir, dia malas. Nah, karena zikir itu supaya tajalli sifat-sifat Allah di dalam batin kita, sehingga lupa sifat lainnya termasuk sifat kita, sehingga dengan demikian kita bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah adalah karena cinta, karena cinta kita bisa dekat. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka itu dekat itu dengan Allah itu membawa kepada fana, hilang lainnya, termasuk diri kita. Itu penyebab adanya makrifat. Kalau kita masih teringat kita, berarti makrifat itu tidak akan tumbuh. Teringat kita bahwa kita bercerai dengan Allah. Hilang kita berkumpul dengan Allah. Itu tasawuf. Hilang kita berkumpul dengan Allah. Di waktu mengingat Allah, tidak teringat lainnya, diri kita hilang, kita berkumpul dengan Allah. Kalau kita mengingat Allah, masih teringat kita berpisah dengan Allah. Karena di dalam tasawuf tidak ada yang menghijab akan engkau kepada Allah melainkan engkau. Yang menghijab kita pada Allah adalah kita sendiri. Apa yang mendinding kita sehingga kita lupa, sehingga kita tidak dapat bermakrifat kepada Allah. Maka tasawuf mengatakan, keluarlah engkau dari engkau, maka akan bertambahlah tauhid engkau. Keluar kita dari kita, maka akan bertambahlah tauhid kita. Jadi bagaimana kita keluar kita dari kita? Tadi maknanya keluar kita dari wujud kita, keluar kita daripada perbuatan kita, keluar kita dari sifat kita, keluar kita dari ananiyah kita. Maka barulah kita bisa bertauhid kepada Allah. Jadi untuk mengeluarkan kita dari ananiyah kita, maka kita perlu berhakikat. Kalau kita tidak pandai berhakikat, maka kita tidak tahu bisa keluar kita dari. Bagaimana kita tahu bisa keluar daripada hakikat? Kita harus dapat keluar daripada alam uluhiyah. Tahukah Anda alam uluhiyah? Maknanya begini. Maknanya pada awal kita tidak ada. Pada awal kita ada. Kemudian Allah menghendaki kita ada. Menghendaki kita ada, tapi kita belum ada. Jadi menghendaki oleh Allah kita ada, itu dikatakan alam uluhiyah. Kemudian bentuk rupa kita dan keadaan kita di waktu diadakan itu ada di dalam ilmunya Allah. Bentuk kita, rupa kita, siapa kita, istri kita, bulan kita, berapa umur kita di dalam maklum ilmunya. Setelah bertafsir, tapi kita belum ada. Itu dikatakan alam uluhi. Kemudian kita diadakan. Dengan makna ta'alluq kepada Allah. Maka pada waktu itu kita dikatakan alam khalqiyah. Alam khalqi. Jadi alam ini dibagi dua cara. Singkatnya, pertama ada alam uluhiyah, kedua ada alam khalqiyah. Alam khalqiyah ini telah kita berwujud bertubuh seperti ini. Alam khalqiyah telah berwujud seperti ini. Sebelum berwujud itu dikatakan alam uluhiyah. Jadi untuk kita datang kepada Allah, kita harus menafikan wujud kita. Artinya mana wujud kita? Tubuh dan nyawa kita ini wujud kita. Ini kita hilangkan.
kita kembalikan kepada asalnya, kepada alam uluhiyahnya, kepada alam uluhiyah itu tidak ada berwujud. Yang wujud pada alam uluhiyah itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wujud. Kemudian kita mengembalikan kepada alam uluhiyah sebelum kita berwujud. Yang mengembalikan itu bukan kita, bahwa yang mengembalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terlihat ada ikhtiar kita, kemauan kita, hanya Allah. Maka dikatakanlah kita ini sudah sampai kepada ahadits bermakribat. Jadi begitu ajaran kesucian. Para hadirin hadirat sekalian, ajaran kesucian ini supaya kita bisa dekat gitu. Umpamanya kita salat, sembahyang. Jadi sembahyang kita belajar ilmu sembahyang. Apa ilmu sembahyang? Kita tahu cara rukun dalam kita bersembahyang. Mana rukun qaulinya, fi'linya, kalbinya kita tahu. Dan kita lakukan. Melakukan itu, di samping kita melakukan bagaimana cara rukun, harus kita melakukan itu bersih daripada bahaya-bahaya, daripada pengamalan itu sendiri. Artinya tidak ada ujub darinya, tidak ada. Kita ikhlas melakukan itu karena Allah, tidak karena lainnya. Dan kemudian kita harus tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini jangan terhijab. Pekerjaan yang kita lakukan ini itu datang dari Allah. Jangan kita menganggap bahwa pekerjaan salat dari kita saja, itu datang dari Allah, tidak terhijab oleh nafsu kita. Pekerjaan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara kita melakukan. Jadi waktu kita telah sampai melihat itu datang dari Allah, kita tidak lagi dengan sembahyang kita, ingatan kita dengan Allah. Terlihatlah sifat-sifat Allah, kebagusan Allah di dalam kita melakukan salat. Jadi syariat itu hilang dengan hakikat, tapi hakikat itu harus bermula dari syariat. Kita bersama Allah, tidak bersama sembahyang. Jadi kalau kita bersama ibadah itu sudah kesalahan. Kita bersama Allah, cuma ibadah di jalan untuk kita mendapatkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu harus diselangi dengan ubudiyah, artinya kita disangkut kepada Allah. Kemudian abudah, dilihat perbuatan sifat.